Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW100 dari Gotham City. Gempa M4,5 kembali guncang Karangasem, getaran terasa hingga Denpasar. Dikutip dari detik.com Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Gempa kembali mengguncang Kabupaten Karangasem, Bali, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, sore. Dua kali gempa mengguncang dengan magnitudo 4,4 dan 4,5. Gempa sore ini terasa hingga kota Denpasar. Total 64 kali gempa mengguncang Bumi Lahar sejak Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, sore. Gempa magnitudo 4,4 sekitar pukul 15.39 waktu Indonesia Tengah, berada di koordinat pukul 8.19 LS dan 115.62 PT. Pusat gempa di 15 km arah timur Laut Karangasem, dan titik gempa berada di laut pada kedalaman 10 km. Sementara gempa kedua dengan magnitudo 4,5 sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah, berada di koordinat pukul 8.24 LS dan 115.58 PT. Pusat gempa di 13 km arah timur Laut Karangasem, dan titik gempa berada di laut pada kedalaman 10 km. Berdasarkan informasi BMKG, gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Di Karangasem, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seakan-akan ada truk berlalu. Getaran gempa juga terasa di Gianyar, Klungkung, Kuta, hingga Denpasar. Dua kali gempa susulan kembali mengguncang Karangasem. Di Denpasar getaran dirasakan beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Jelas BMKG, dalam siaran tertulis yang diterima Detik Bali, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Sebelumnya, berdasarkan informasi yang disampaikan BPBD Bali, 62 gempa susulan terjadi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terjadi 62 gempa susulan, magnitudo terbesar 4,6, magnitudo terkecil 1,9, terang Kalaksa BPBD Bali Made Rentin dalam rilis. Hasil pendataan sementara, 28 rumah dan Pelinggi rusak akibat gempa bumi magnitudo 4,8 yang mengguncang Karangasem, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Kerusakan paling banyak terjadi di Kecamatan Kubu. Kalaksa BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa menjelaskan, sebanyak 14 bangunan di Kecamatan Kubu rusak. Meski begitu, kerusakan yang terjadi hanya kerusakan ringan dan tidak ada kerusakan parah. Ini baru data sementara, akan kami update lagi perkembangannya. Intinya masyarakat tetap tenang dan jangan panik, kata Arimbawa, Selasa malam. Diketahui, gempa bumi mengguncang Karangasem pertama kali Selasa pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi berada di koordinat pukul 8.19 LS dan 115.62 BT. Pusat gempa di 20 km arah timur Laut Karangasem, dan titik gempa berada di laut pada kedalaman 10 km. Menurut keterangan BMKG Bali, 4 kali gempa dirasakan di wilayah Bali, seperti Bangli, Gianyar, Jembrana, hingga Denpasar. Gempa susulan di Karangasem makin sedikit, tanda segera berakhir, dikutip dari cnnindonesia.com Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, susulan di Kabupaten Karangasem, Bali, sudah mencapai 62 kali sejak lindu utamanya pada Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Frekuensinya pun semakin sedikit, tanda-tanda rangkaiannya berakhir. Diberitakan sebelumnya, gempa magnitudo 5,2 terjadi pada Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, pukul 17.38 WIB hingga Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, siang, 62 gempa susulan terjadi. Setidaknya 34 rumah warga rusak akibat gempa tersebut. 62 gempa susulan di Karangasem, Bali, ungkap Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Daryono, dalam akun Twitternya, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Menurutnya, yang menjadi gempa pembuka itu adalah yang berkekuatan M4,5. Lindu M5,2 tak lama kemudian terjadi dan menambah parah dampak kerusakan. Gempa Karangasem, Bali kemarin diawali dengan gempa pembuka,
Foresok, M4,8 pukul 16.56 WIB yang berdampak dirasakan dan menimbulkan kerusakan di Karangasem, diikuti 9 kali gempa susulan. 20 menit KMD jet gempa M5,2 berjarak sekitar 10 km dari gempa pertama, yang menambah kerusakan, jelasnya. Sampai kapan rangkaian gempa ini terjadi? Yohanes Agus Setiawan, Kepala Kelompok Kerja Subbidang Pengumpulan dan Penyebaran BMKG Wilayah 3 Denpasar, Bali, menerangkan gempa bumi susulan itu biasanya makin lama makin sedikit. Biasanya, kalau untuk gempa-gempa besar selalu diikuti oleh gempa susulan. Namun, gempa susulannya itu biasanya kuantitasnya dia semakin lama, semakin sedikit, kata dia, saat dihubungi, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Gempa susulan dengan skala lebih kecil itu, lanjutnya, menunjukkan proses menuju kestabilan. Dia menuju kestabilan, akibat pelepasan akumulasi energi dari gempa tersebut. Kalau melihat peta grafik, gempa susulan, semakin lama dia semakin sedikit. Itu kelihatan polanya, ungkap dia. Berdasarkan data BMKG, ada sekitar 16 kali gempa susulan pada 1 jam pertama selesai gempa awal, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Namun, per hari ini, Agus mengungkap rata-rata gempa susulannya menurun jauh. Kalau sekarang 1 jam terakhir dari jam 7.56 waktu Indonesia Barat sampai jam 8.56 waktu Indonesia Barat itu 0 gempa susulan. Makin lama makin menurun, ungkap dia. Kendati demikian, pihaknya tetapi meminta masyarakat waspada dan selalu siap siaga karena gempa susulan, ataupun gempa secara umum, tidak bisa diprediksi. Cuman yang paling penting sebenarnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari masyarakat yang terdampak gempa tersebut. Artinya di wilayah itu memang ada potensi gempa bumi terjadi, jelasnya. Sampai sekarang untuk mengatakan, kapan gempa susulan berakhir, itu agak sulit. Karena gempa bumi sendiri tidak bisa diprediksi baik dari segi waktunya maupun dari segi kekuatannya, tandas Agus.